Hello everyone, selamat datang di Kelinci Nongol. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini Kelinci Nongol akan menceritakan sebuah film tentang seorang anak bernama Sophie yang berteman dengan seorang raksasa. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Tanpa berlama-lama, inilah BFG. Bogwinkles! What was that? That was Louis Cator. Berlatar di Inggris tahun 1980-an, Sophie, seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, tidak bisa tidur sebab takut akan muncul makhluk menyeramkan mendatangi dirinya. Meski Sophie memiliki ketakutan yang berlebih, namun sifat pemberani menjadi nilai plus untuk dirinya. Terbukti saat Sophie dengan bergegas berteriak untuk menegur para pemabuk yang membuat kegaduhan di depan panti. Padahal semua anak sedang tertidur. Tapi beberapa jam kemudian, tiba-tiba ia kembali mendengar suara berisik yang berasal dari seberang jalan. Dengan penuh rasa penasaran dicampur ketakutan, Sophie mulai memberanikan diri untuk melihatnya. Dan betapa terkejutnya Sophie setelah ia mendapati seorang raksasa muncul dari balik bayangan gedung. Inilah yang Sophie takutkan. Namun kemudian raksasa tersebut menghampiri Sophie dan menculik ia dari dalam kamarnya. Tanpa ada sepatah kata pun yang dikatakan raksasa itu, ia bergegas membawa Sophie menghindar dari beberapa warga yang masih lalu lalang di kota dan pergi menuju tempat yang enggak diketahui oleh siapapun. Kini tibalah ia di Giant Country, tempat para raksasa hidup. Mula-mula, raksasa ini membawa Sophie ke rumahnya dan menaruh ia di atas teflon seakan-akan mau memasak Sophie. Tetapi, maksud dia bukan seperti itu, melainkan untuk membuat Sophie terhindar dari 9 raksasa lain yang sedang berkeliling. Mereka adalah kaum raksasa yang memiliki postur tubuh normal sesuai dengan ukuran ideal para raksasa lainnya. Berbeda hal dengan dirinya yang menjadi satu-satunya raksasa paling kecil di antara raksasa lainnya. Ia juga mulai menjelaskan alasannya menculik Sophie karena Sophie melihatnya ketika di panti semalam. Ia takut jika nanti Sophie akan mengadukan keberadaan raksasa pada awak media. Lalu beritanya akan viral ke seluruh penjuru dunia, kemudian para pemburu raksasa menangkap dirinya. Namun semua itu dibantah oleh Sophie. Ia berjanji akan tutup mulut dan tidak akan menceritakan kepada siapapun mengenai dirinya yang bertemu dengan sosok raksasa. Tidak percaya dengan perkataan Sophie, raksasa ini terpaksa menahan ia di rumah bersamanya. Kemudian, raksasa mulai menceritakan semua kisah dengan nada yang sahdu dan membuat Sophie tertidur. Setelah itu, dia pergi ke ruang rahasia dan mengambil salah satu botol. Sophie menyadari kalau mimpinya barusan adalah ulah dari si raksasa. Ia sengaja melakukan hal itu demi keselamatan Sophie agar tidak meninggalkan rumah. Lalu semenjak saat itu, mereka berdua mulai semakin dekat dan Sophie memanggilnya dengan sebutan BFG atau Big Friendly Giant. Keesokan paginya, BFG mengajak Sophie untuk minum bersama. Minuman ini adalah kebalikan dari soda di dunia manusia. Kalau soda milik manusia, gelembungnya naik ke atas. Gelembung soda di minuman raksasa ini turun ke bawah. Sendawa yang dihasilnya pun bergerak terbalik. Bukannya keluar dari mulut, tetapi dari lubang lainnya yang ada di bawah bagian tubuh. Di waktu yang bersamaan, seorang raksasa lainnya masuk ke dalam rumah BFG. Ia sengaja datang karena mendengar BFG berbicara sendiri dan juga untuk mengobati luka yang ada di tangannya. Nah, pada momen ini, BFG bisa membuktikan bahwa semua perkataannya semalam adalah benar. Dia merupakan satu-satunya raksasa baik hati yang sama sekali tidak tertarik untuk memakan manusia. BFG sendiri bahkan mengobati salah satu kaumnya dengan senang hati. Meskipun semua kaum raksasa itu sudah mengucilkannya, bahkan membuat kekacauan di rumahnya. Sophie yang bersembunyi dalam timun suri mendengar hinaan raksasa lain kepada BFG. Ia menjadi semakin yakin dengan kebaikannya. Dan kini BFG membawa Sophie ke tempat rahasia yang ia jadikan untuk menaruh cahaya mimpi agar Sophie lebih aman. Di tempat ini, Sophie mulai dimandikan, dihangatkan, dan diberikan pakaian lainnya. Tidak lupa, BFG juga menyiapkan sebuah tempat di dalam pohon agar Sophie bisa beristirahat. Sebab
BFG akan kembali pergi ke dunia manusia untuk menabur mimpi. Nah, tidak ada yang menyangka, termasuk para raksasa lain, jika selama ini pekerjaan BFG adalah menebar mimpi. Mendengar hal yang tidak bisa dilakukan oleh raksasa manapun membuat Sophie memaksa BFG untuk mengajaknya. Nah, layaknya pemburu serangga, BFG hanya membawa sebuah jaring dan tas perbekalan untuk menangkap mimpi yang akan ditaburkan di dunia manusia. Namun, saat BFG mulai pergi dan melangkahi raksasa yang sedang tertidur, aksinya terpergok oleh salah satu dari mereka. Ia pun beralasan akan pergi ke dunia manusia sebentar. Para raksasa kemudian memperingatkan BFG untuk tidak pergi ke dunia manusia di siang bolong, karena mereka takut aksi BFG akan ketahuan dan membawa para pemburu raksasa untuk menangkap kaum mereka. Sophie yang juga hampir ketahuan berusaha segera mungkin berlari bersembunyi di salah satu mobil rongsok. Di sana Sophie melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ukuran BFG yang sangat jauh berbeda dengan 9 raksasa lainnya, membuat ia seperti mainan yang bisa dilempar ke sana kemari. Beruntungnya, aksi perundungan BFG berhasil dihentikan oleh hujan. Tapi buruknya, keberadaan Sophie diketahui oleh para raksasa lain. Ketika mendapatkan kesempatan, BFG langsung membawa Sophie pergi meninggalkan Giant Country. Dalam perjalanan, Sophie begitu menyayangkan dengan keadaan BFG yang selalu menjadi bahan kejahilan raksasa lainnya. Tetapi BFG sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Ia masih tetap bersyukur sebab 9 raksasa masih mau menerima keberadaannya di sana. Ia meskipun harus mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas, tapi apa boleh buat, keberadaan raksasa bukanlah hal normal bagi umat manusia. Jika dia tidak tinggal di Giant Country, di mana lagi BFG akan tinggal? FYI teman-teman, BFG ini sejak kecil gak punya siapa-siapa. Ia hidup sendirian di Giant Country. Tapi BFG ini memiliki kemampuan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, menjadikan BFG mampu mendengarkan semua suara dari makhluk hidup. Mulai dari langkah kaki para semut yang sedang asik bermain di dalam tanah, suara para kumbang yang menikmati dedaunan mereka, sampai obrolan para ulat yang sedang berdebat mengenai siapa yang akan menjadi kupu-kupu terindah nantinya. Bahkan sampai suara tanaman yang sedang asik mengobrol seperti manusia. Semua bisikan rahasia di dunia, mulai dari hal baik sampai hal buruk, bisa BFG dengarkan dan rasakan. Kemudian BFG mengajak Sophie ke dimensi lain, tempat ia mendapatkan mimpi. Mimpi itu datang seperti tiupan angin berkilau dan membuat suara desahan kecil seperti senandung layaknya musik nan indah. Dari sekian banyaknya mimpi, ada satu cahaya mimpi emas yang sangat langka. Cahaya mimpi emas ini nampak begitu menyukai Sophie, bahkan membiarkan Sophie untuk menyentuhnya. Namun, muncul satu cahaya mimpi dengan warna merah terang yang juga menghampiri Sophie. Nah, BFG mengambil cahaya mimpi itu dan memberitahu Sophie kalau ini adalah mimpi terburuk yang pernah ia tangkap. Setelah mendapatkan beberapa mimpi, BFG bersama Sophie membawa semua itu ke dunia manusia dan akan menerbangkannya di sana. BFG mendatangi salah satu rumah warga dan mulai menebar 3 cahaya mimpi untuk menjadi bunga tidur mereka. Secara tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka, para raksasa pun ikut mendatangi dunia manusia. BFG lalu menyadari jika keberadaan Sophie telah diketahui. Demi keamanannya, BFG menidurkan Sophie dan mengembalikannya ke panti. Membuat seolah-olah semua pengalaman barusan yang Sophie dapatkan bersama BFG di Giant Country adalah mimpi belaka. Sophie terus berteriak, membuat BFG kembali menemuinya. BFG kembali memberitahu alasan bahwa yang ia lakukan semata-mata untuk keamanan Sophie. Tetapi Sophie mencekal semua perkataan BFG dan berniat akan menyingkirkan para raksasa jahat untuk selama-lamanya, agar Sophie dan BFG bisa hidup bersama. BFG pun luluh dengan perkataan Sophie. Ia memutuskan untuk mengikuti kata Sophie dan membawanya kembali ke Giant Country. Saat Sophie sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan para raksasa, raksasa lainnya lebih dulu datang ke ruangan rahasia BFG dan mulai melakukan pencarian dengan mengendus selimut milik Sophie.
Satu persatu setiap ruangan, celah per celah, terus mereka endus ke berbagian pelosok ruangan, tidak peduli meski harus menghancurkan rumah BFG. Karena prioritas utama mereka adalah menemukan Sophie dan memakannya. Dengan segala cara, Sophie terus menghindari penciuman para raksasa sambil terus berpindah ke berbagai tempat dan menyaksikan kerusakan yang sedang mereka perbuat. Kemudian, tidak sengaja Sophie bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya adalah kamar milik seorang anak manusia. Di tempat ini, Sophie pun mendapati beberapa gambar yang mengartikan jika BFG sangat akrab dengan anak tersebut. Namun naas, nasib anak itu berakhir tragis dengan dimakan oleh raksasa lainnya. Lalu, saat Sophie akan mengalami hal yang sama, BFG mulai memberanikan diri untuk melawan dan mengusir kesembilan raksasa dari ruang rahasianya. Nah, dari kamar tersebut, Sophie mendapati foto Ratu Inggris. Dan dari situ, ia memiliki ide akan membawa mimpi terburuk pada Ratu mengenai para raksasa yang akan memangsa manusia. Dengan harapan, beliau akan membuat tindakan untuk memusnahkan para raksasa itu. Selesai meracik mimpi, BFG dan Sophie langsung mendatangi kerajaan, menghindari para pengawal, lalu mengirim cahaya mimpi ke dalam mimpi sang ratu. Hanya dalam hitungan menit, ratu bisa merasakan seakan-akan mimpi yang ia alami barusan adalah nyata. Ia melihat para raksasa mendatangi panti asuhan, mengambil anak-anak dari dalam kamar, dan menelan mereka satu persatu. Untuk semakin meyakinkan bahwa keberadaan raksasa di mimpi yang ratu dapatkan adalah benar adanya, Sophie menunggu ratu sampai pagi dan memberitahu jika ia bersama BFG membutuhkan kekuatan militer negara untuk menyingkirkan para raksasa jahat. BFG pun yang tadinya takut bertemu manusia lain mulai memberanikan diri untuk menghadap ratu secara langsung. BFG nampak sangat gugup dan kikuk saat menerima perjamuan yang ratu berikan. I'm so pleased to make your acquaintance. Para pengawal dan pelayan kerajaan juga sedikit takut. Tapi mereka justru sangat kagum dengan keberadaan makhluk yang hampir tidak dipercayai oleh semua manusia. Setelah selesai makan, ratu memanggil para jenderal untuk menuju Giant Country sesuai dengan arahan BFG. Negara hanya memiliki waktu paling lama 10 jam sebelum 9 raksasa jahat mendatangi dunia manusia dan menculik anak-anak untuk mereka makan. Semua pasukan elit dan intelijen negara telah dipersiapkan untuk penyerangan ini. Setibanya di sana, BFG lebih dulu mengajak Sophie mengambil cahaya mimpi merah dan memasukkannya ke dalam mimpi para raksasa. Tapi sayangnya, BFG lupa membawa trompet yang ia gunakan untuk meniupkan cahaya mimpi itu. Dan Sophie pun berinisiatif akan memasukkan cahaya mimpi merah ke para raksasa menggunakan tangannya sendiri. Sayang 1000 kali sayang, salah satu raksasa terbangun dan menyadari keberadaan Sophie. Namun sebaliknya, raksasa lain berhasil mengalami mimpi buruk melalui cahaya mimpi merah yang sudah Sophie masukkan ke dalam mimpi mereka. Alhasil, kedelapan raksasa merasa sedih dengan mimpi mereka, terkecuali satu yang mulai menyerang Sophie. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, para prajurit militer mulai melancarkan serangan mereka dengan mengikat raksasa satu persatu. Senyum sumringah memenuhi wajah BFG. Dia begitu bahagia melihat raksasa jahat yang suka memangsa manusia berhasil ditindak dan dibawa ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang mungkin belum pernah kita dengar dan tidak mungkin pernah kita bisa datangi. Karena rasa kasihan dan peri kemanusiaan sang ratu, ia masih memberi kesempatan para kesembilan raksasa untuk hidup dan memberikan mereka makanan berupa sayur-sayuran, serta kesempatan agar mereka bisa berubah menjadi raksasa baik layaknya BFG. Lalu pada akhirnya, BFG menjalani hari-harinya di Giant Country dengan bahagia dengan seorang diri menjadi petani. Dia kemudian mengantar Sophie ke panti kembali, serta memberikannya cahaya mimpi emas yang berisi tentang kehidupan masa depannya yang sangat bahagia. Dan dengan itu pula, film pun berakhir. Semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya. Sekian dari saya Andres, terima kasih.